Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza dengan NIM 2021 0140 155 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem deteksi intrusi untuk jaringan kendaraan berbasis Internet of Vehicles (IoV). Yang pertama yaitu sistem transportasi cerdas dapat memberikan panduan awal dan perencanaan lalu lintas yang tepat untuk mengatasi masalah ini. IoV telah memainkan peran penting dalam ITS. IoV dapat membantu memperkirakan kapasitas jaringan jalan melalui kontrol sinyal, mengumpulkan lalu lintas jaringan secara real-time, menyebarkan data lalu lintas secara efektif, mengurangi kemacetan lalu lintas, dan memaduk para pelaku lalu lintas. Selain memperkirakan kapasitas lalu lintas dan mengalokasikan hak jalan berdasarkan IoV, kami juga dapat memperkirakan waktu tempuh setiap peserta berjalan. Perkiraan lalu lintas sebelumnya dapat dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi ITS untuk membantu menghindari kemacetan lalu lintas. Kategorisasi aktivitas jaringan adalah cara untuk membedakan antara aplikasi jaringan dan lalu lintas terkait yang paling berguna dalam administrasi jaringan lalu lintas saat ini dan kerangka kerja keamanan. Lalu lintas IoT yang terdiri dari perangkat heterogen yang terhubung dengan berbagai cara, menghadirkan tantangan bagi sistem pemantauan dan manajemen jaringan. Kemudian, pengumpulan lalu lintas adalah strategi yang lebih baik yang mengatur lalu lintas sesuai dengan berbagai prasyarat dan parameter. Klasifikasi lalu lintas jaringan yang berhubungan dengan aplikasi sangat penting untuk mengamankan jaringan. Lalu ada beberapa kontribusi penting yang disebutkan dalam makalah ini. 1. Merancang mengklasifikasi IDS cerdas untuk lalu lintas jaringan kendaraan berbasis IoV dengan bantuan mesin berbasis PON dan teknik pembelajaran ensemble. Yang kedua, model IDS cerdas yang diusulkan menggunakan metode rata-rata untuk pemilihan fitur untuk meningkatkan efisiensi IDS yang diusulkan dan menganalisis fitur dan serangan jaringan untuk pemantauan jaringan. Yang ketiga, model IDS cerdas yang diusulkan meningkatkan akurasi dan probabilitas deteksi serangan berdasarkan F1 score untuk IoV berbasis lalu lintas jaringan kendaraan. Yang keempat, model IDS cerdas yang diusulkan diukur berdasarkan berbagai metrik kinerja. Verifikasi teknik IDS cerdas yang kami usulkan dibandingkan dengan pembelajaran mesin KNN dan SVM yang sudah ada untuk teknik IoV. Teknik yang diusulkan memiliki kinerja yang lebih baik daripada teknik KNN dan SVM yang sudah ada pada dataset lalu lintas jaringan kendaraan berbasis IoV. Lalu tujuan dari klasifikasi jaringan adalah untuk memerintahkan analisis lalu lintas sebagai indikasi evaluasi kinerja dan proses keamanan jaringan dan manajemen sistem lalu lintas cerdas atau ITS. Penulis membahas berbagai metode ML untuk analisis lalu lintas dan prosedur AI untuk mendeteksi dan menganalisis perilaku malware. Meningkatnya kebutuhan akan kebutuhan transmisi berkecepatan tinggi untuk karakterisasi dan klasifikasi jaringan lalu lintas. Prosedur ini mengambil metode baru untuk melonggarkan anggapan karakteristik independensi time-based atau NB. Metode ini menggabungkan berbagai teknologi seperti transportasi cerdas, basis data, jaringan, dan komputasi untuk menciptakan sistem untuk perencanaan dinamis pusat pemrosesan. Lalu ada metodologi. Yang pertama, decision tree atau DT adalah algoritma klasifikasi yang digunakan dalam data mining. Yang kedua, remove forest atau RF untuk memprediksi atau mengklasifikasikan nilai suatu variabel. RF menggabungkan hasil dari berbagai algoritma DT. Extra tree atau ET adalah salah satu metode dalam machine learning yang merupakan variasi dari algoritma random forest. ET menggunakan pendekatan ensemble learning dan memanfaatkan sejumlah besar decision trees untuk melakukan prediksi. Namun perbedaannya terletak pada cara pembentukan sistem keputusan dalam ensemble. Lalu XGBoost adalah sebuah algoritma machine learning yang populer dan kuat yang digunakan untuk masalah klasifikasi, regresi, dan perankingan. XGBoost merupakan implementasi dari teknik ensemble learning
yang menggunakan pendekatan penguatan gradient untuk memperkuat model-model prediksi. Misalnya ada dataset, sistem deteksi intrusi adalah pertahanan utama terhadap serangan jaringan yang terus berkembang dan canggih, karena tidak ada dataset data pengujian dan validasi yang dapat diandalkan untuk teknik IDS berbasis anomali. Evolusi kinerjanya tidak konsisten dan tidak dapat dikurasi. Nah, gambar sebelah kanan ini adalah langkah-langkah metodologi eksperimental untuk jaringan kendaraan berbasis IoV. Selanjutnya ada metodologi eksperimental. Yang pertama yaitu pra-pemrosesan data. Adalah tugas penting dalam penggalian data. Kumpulan data lalu lintas jaringan memiliki contoh yang sangat tinggi atau data yang luas. Data jaringan seringkali tidak lengkap, ada nilai yang hilang, informasi yang salah, dan masih banyak lagi kesalahan lainnya. Berbagai teknik digunakan untuk mengatasi kesalahan tersebut untuk memeriksa data yang lengkap dan memperbaiki semua bidang kesalahan. Pra-pemrosesan data telah mengalami beberapa langkah untuk memperbaiki jaringan. Gambar di sebelah kanan ini adalah diagram alur sistem IDS yang diusulkan untuk jaringan kendaraan berbasis IoV. Lalu ada pengambilan sampel data. Pada tahap ini mengambil sampel dari dataset yang besar menjadi set yang berukuran kecil karena keterbatasan ruang dari file database. Pengambilan sampel secara acak digunakan untuk melakukan pembelajaran model. Basis data yang besar sering dianalisis secara statistik untuk mendukung keputusan dan tujuan sistematis. Pengambilan sampel secara acak adalah metode yang efisien untuk mendapatkan hasil perkiraan dari permintaan agregat. Lalu ada pembagian dataset atau transet dan set pengujian. Kerangka kerja pembelajaran mesin modern mengadopsi pemisahan dataset statik atau uji yang tetap dan statis. Sebaliknya, protokol pemisahan ini mengalami penyebaran besar-besaran selama bertahun-tahun. Pembagian statis dan tetap hampir tidak memfasilitasi algoritma pembelajaran mesin untuk berinteraksi dengan eksperimen laboratorium aktual yang dilakukan oleh para ahli domain. Lalu, oversampling. Masalah ketidakseimbangan ini diatasi dengan menggunakan teknik oversampling dan undersampling. Smart mengurangi biaya komputasi dan ketidakseimbangan kategori. Performa deteksi tidak bisa tinggi dan penundaan rendah pada saat yang bersamaan. Lalu pemilihan fitur. Teknik seleksi fitur memilih fitur yang relevan dengan konsep target. Ekstraksi fitur dan seleksi fitur meningkatkan performa pembelajaran, mengurangi kompleksitas komputasi, dan membangun model yang lebih dapat digeneralisasi dan mengurangi kebutuhan penyimpanan. Selanjutnya, pelatihan dan evaluasi kinerja pengklasifikasi. Masalah klasifikasi mengacu pada identifikasi keanggotaan observasi dalam satu set kategori. Subkategori berdasarkan satu set pelatihan observasi yang menggunakan 4 teknis pembelajaran mesin berbasis pohon untuk mengevaluasi latihan dan klasifikasi, yaitu DT, RF, ET, dan XGBoost. Indeks kinerja masalah ini menggunakan 3 indeks kinerja untuk mengevaluasi proses rekayasa fitur, prediksi, dan kinerja komparatif. Terakhir, evaluasi hasil. Kinerja model pembelajaran mesin GPS dibandingkan dengan model pembelajaran mesin yang sudah ada. Data untuk jaringan kendaraan berbasis IoV untuk CIC IDS 2017 disajikan di bagian ini. Metode yang dipilih semuanya telah melalui validasi silang 5 kali lipat. Selain confusion metric, kami menyajikan akurasi, presisi, recall, F1 score, dan FPR dari metode ML yang dipilih. Teknik ML Tribus menunjukkan kinerja yang kuat untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan IDS dalam jaringan kendaraan berbasis IoV. Berikut ini adalah analisis komparatif yang kuat dari 4 teknik ML berbasis pohon seperti DT, RF, ET, dan XGBoost. Matrik kebingungan untuk dataset CIC IDS 2017
dapat dilihat pada gambar di samping untuk DT, RF, ET, dan IGPOS. Dengan teknik ML berdasarkan model berbasis poin dibandingkan dalam hal akurasi, presisi, recall, F-score, dan confusion metric. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.